Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NPM 2235 10362. Saya dari kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan menyimak video tugas kedua. Langsung saja kita mulai. Di channel De Afrizal, jangan lupa subscribe De Afrizal. Kita langsung masuk ke tutorial dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript buat kalian semua yang mau belajar JavaScript, karena JavaScript memang lagi banyak dicari di Indonesia pastinya. Dan sebelum lebih jauh, sorry banget ini gue mukanya ketinggalan pas gue tidur, jadi gue nggak open cam-nya untuk saat ini. Dan sekarang kita punya 10 materi yang pasti buat kalian semua yang baru nge-subscribe gue mungkin dan belum terlalu ngerti yang namanya bahasa pemrograman, gimana cara belajarnya, gimana cara memulainya. Jadi kita akan mulai ini semua dari nol buat kalian siapapun dimanapun itu bisa, tanpa harus adalah apa itu JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript apa sih. Kenapa? Tiga itu ada penggunaan alert, prompt. Di poin kelima kita ada yang bertipe objek dan ada yang non-objek dan mulai. Jadi buat subscriber itu kalian tanpa sekedar untuk Impressive power. Welcome to the Roman civilization. Your power is quite high too. Come sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi-animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro ya. Di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu versi yang kalian punya. Kalau kalian punya Windows 10 ya download, lebih senangnya pakai itu. Gue nikmatnya pakai punya browser, nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, kan ada seleksi alam seperti ini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Gini ya boleh. Pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang, namanya file name extension. Make sure pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gue nggak centang pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini. Terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik .txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik .txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter, dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja. Sampai berubah index titik HTML-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik window Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita. Tempat kita bekerja ya, folder-foldernya. Masukin. Dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes. Ini centang. Yes. Dan kita buka index.html-nya. Kosong belum ada apa-apa. Gue perbesar dulu ya. Gue zoom in dengan cara Ctrl plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing-pusing lu. Sebelah backspace itu ada tombol plus kalau kalian nge-zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan Ctrl di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in, zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gue pencet T lalu gue tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gue, karena gue udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketik aja manual seperti ini. Ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar, hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah buka lagi browsernya, ini kita klik sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau bisa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa, HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk script-nya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini gua akan pakai script yang kayak tadi lagi, lalu ditutup, di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey, kayak gini, jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title De Afrizal atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengen eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya, yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya, ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus, kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src, nah kayak begini, pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js, jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan website-nya seenggaknya ada tulisan sesuatu, jadi kita di sini tulis aja h1
belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.cs, yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.cs akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini, karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.cs. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho, save. Oke, kalau sudah kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk, artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser, seperti tadi kalau kita refresh, ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik control, tekan, plus, slash, yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini, kalian pencet aja slash, slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash slash ini adalah sebuah blok komen supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini. Slash bintang. Misalnya sini alert lagi, lalala. Want to work remotely but don't know how to start? Don't skip. This video is for you. Lalu di sini bintang-bintang slash. Yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh ya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2, kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console titik log, misalnya di sini, hey ho lagi, save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi, pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert, bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya, bro. Sama kan ya? Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini. Nah, ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biarpun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah, kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt, lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda, pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console lognya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuma kayak gini doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk kalian sesuai yang kalian pengenin gitu, bro. Contoh di sini gua bakal bikin variabel usia. Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian konsol gua akan setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah spasi. Di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Yang artinya, hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah nilai usia adalah 3. Refresh, inspect elemen lagi. Terus pergi ke bagian konsol, kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya, variabel usia berhasil dibuat, bro. Ini usia udah berfungsi dengan variabel bernilai 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya, atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con x misalnya sama dengan 1. Dan juga ubah sama sekali, ya kan, bahasa ini sama dengan, cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya itu udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa, karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti constnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35 berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini, bro, karena ini interpreted ya, bro, disebutnya itu interpreted. Artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah di 35. Dan di sini console log usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa? Variabel usia. Combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai console log atau biarin pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya sama aja. Di sini usia kamu adalah 35, betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prompt, jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini, oke? Bermain pola pikirnya. Kalau kita save, terus kita reload, usianya itu berapa sebenarnya, ya? Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Di sebelah kiri kita bikin Gua pengen tuh user aja yang ngetik usia lu berapa, ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa, kayak gitu kurang lebih. Di sini tinggal kasih alert aja. Usia Anda adalah plus usia, sama aja kurang lebih. Cuma kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya. Berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45.
Berhasil, teman-teman? Itu ada apa aja? Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel itu benda Afrizal. Terus kalian bikin alert boleh. Nama Anda adalah plus ya Anda adalah plus lagi usia. Kalau di save menjadi nama Anda dari Afrizal dan usia Anda adalah 30. Oke. Integer atau number karena dia bertipe angka. Misalkan gue punya tinggi badan, let tinggi badan. Nah, kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua huruf besar biasanya atau ini tuh di bahasa pemrograman disebutnya camel case disebutnya ya. Jadi kata pertama itu huruf kecil semua, terus untuk kata keduanya itu awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan 3,5 cm dan juga float karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan tidak komanya. Jadi biasanya itu disebutnya udah nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya belum ada nilai atau apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel, taruh aja namanya misalnya apa ya, pacar. Pacar sama dengan gue belum punya pacar misalnya, gue kasih 0. 0 itu juga tipe data. Kalau susah jelasinnya Pak, kan hapus ini dan kita bikin yang cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian. Di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard itu ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai dolar, pakai kurawal seperti ini. Masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Afrizal. Lalu di sini misalkan usia saya itu dolar 30. Artinya usia saya itu 30, sorry, usia. Usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah 30. Lalu di sini tinggi badan saya adalah dolar, apa isinya berarti? Tinggi badan. Huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, spasi juga sangat berpengaruh, titik koma dan segala macam, jadi hati-hati ya. Nah, di dalam coding itu sangat sensitif ya, antara spasi, salah kutip dikit, salah huruf dikit itu sangat berpengaruh. Ini pemanggilan harus sama persis seperti apa yang ada di atas ini. Jadi nggak boleh beda, oke? Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga pacar ya. Misalkan di sini berat badan dan pacar saya pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kan bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way. Refresh. Muncul nama saya di Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini, ya. Oke? Undefinite karena belum sih nilai di bagian bawah sini. Berat badan sama dengan 100, enggak 100 gua cuma 60. Di let ataupun cons ataupun var itu cuma dijabarin satu kali aja deklarasinya ya, Bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi badan sini cm, cm, berat badan saya adalah berat badan cm kayak gitu. Cm, cm, berat badan saya 60 kg dan pacar saya 0. Nah, di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi. Untuk validasi dalam JavaScript itu kita pakai kenapa di alert? Ya karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah, kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan standar nih. Jika pacar sama dengan 0, nah, apa yang akan kita lakukan? Sama dengan ini artinya komparasi atau perbandingan. Jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya itu pakai sama dengan atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1 kayak gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah, karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment-nya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya. Belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, boleh kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya, yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi yang ini, yang mana pacar akan diubah menjadi udah punya. Kalau kita save, maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini, pacar saya belum punya, betul? Kalau misalkan gua ganti di sini bukan 0, taruh aja gua punya pacar 1. Maka kalau gua refresh lagi browsernya, dan pacar saya udah punya, kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else, selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan, alias tidak matching, tidak sama, tidak cocok, maka akan masuk ke yang else. Else itu artinya selain dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ada jenis pengkondisian yang lainnya bisa pakai yang namanya switch. Nah, ini kan if else. Kalau kita mau pakai switch, ini gua komen dulu ya, ini block Ctrl/. Lalu gua bikin di sini switch. Kayak begitu, Bro. Buka tutup, kurawal, enter. Diikuti dengan case dan juga break. Case di sini nanti bakal pakai titik 2, jadi tunggu aja. Untuk switch yang di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu. Pacar. Nah, case adalah kasusnya. Pacar adalah statementnya. Jika pacar dengan perilaku seperti apa di sini, misalnya gitu ya. Jika pacar case-nya 1, nah, titik 2, apa yang akan dilakukan? Contoh di sini gua akan melakukan replacement lagi. Pacar diganti jadi punya 1 aja. Lalu, kalau ada case berikutnya, kita bikin di bawah break sini, case 2. Kalau pacarnya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita replace dengan punya pacar 2. Aku cukup playboy, gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini ada kondisi default. Default. Faktanya, sepanjang tahun 2023 aja, Polri sudah menerima laporan kasus kejahatan cyber. Break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum
punya pacar. Yang artinya selain 1 dan 2, secara default atau secara bawaan pabrik, itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, yang mana sekarang kan pacarnya bernilai 1 nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya, tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut di statement 2, kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya David, usia saya 30 dan bla 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 dan pacar saya punya 1 aja. Oke, sesuai ya, karena di sini juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2. Kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya, yang playboy. Kita coba reload. Boom. Aku cukup playboy ya. Saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya, sorry, gua save selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk ke kondisi kedua. Jadi akan selalu masuk ke yang default. Mau ini isinya apapun selain 1 dan 2. Belum punya pacar. Kita coba refresh. Belum punya pacar. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan 1 alert lagi di sini untuk sama dengan misalkan atau 80.000. Oke. Lalu gua akan bikin alert baru di sini untuk pakai dolar kurung kurawal saldo awal. Dan saldo tambahan yang akan saya miliki sebesar dolar kurung kurawal saldo tambahan. Save dulu. Jadi kita punya 2 alert dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu oke, berakhir. Nah, kita refresh. Oke. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan juga key adalah sebanyak titik-titik gitu ya. Titik-titiknya gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, Bro. Dari saldo kita. Kita akan pakai cons di sini. Nilai saldo akhir sama rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir kayak Microsoft Excel, Bro. Akhir. Kalau udah di save, kita cek lagi ya ke browser, refresh. Oke, dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali bagi kayak gitu-gitu lah. Kalian punya utangnya 30.000 dah. 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurang 1.000. Jadinya 10.000, harusnya 100.000 terakhir kan. Kita coba reload lagi browsernya. Reload yang kedua. Nih, jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak dengan 3, cons Y sama dengan 5, cons Z sama dengan X dikali Y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan Z-nya berarti tinggal di sini alert Z. Dan nilai Y sama dengan Y. Maka nilai Y sama dengan Y, maka hasilnya adalah Z. Kalau kita save, alert pertama itu akan muncul yang ini, sisanya sama aja. Misalnya X dibagi Y, taruhlah X-nya 9, Y-nya 3. Nilai X sama dengan 9 dibagi nilai Y sama dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 3. Kalau misalkan ininya 2, gimana kan 9 bagi 2 susah tuh, 4,5, munculnya apa di sini? Kita coba aja save gitu, Bro. Reload lagi browsernya. Nah, nilai X sama dengan 9, nilai Y sama dengan 2, maka hasil akhirnya 4,5. Berubah tipe datanya yang tadinya integer menjadi float atau double atau desimal gitu. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array. Variabel bersifat array. var koket sih, let dan cons ya, let dan cons. Taruhlah di sini kita punya let menampung banyak nilai. Nah, jadi satu variabel array itu bisa menampung nilai berjumlah banyak. Nilainya mau apapun bebas. Taruhlah nama guru pertama adalah Jody. Ya, pakai quotes dulu seperti biasa di dalam siku ya. Setelah quotes pakai koma, artinya ini adalah nilai kedua dari variabel nama guru. Yang pertama Jody, yang kedua bunga, lalu koma lagi, spasi, quotes lagi. Misalnya ini siapa, Rahman. Dah 3 biji aja dulu. Lalu kalau kita alert nama guru. Save, reload lagi browsernya, refresh, Jody, bunga, Rahman. Oke? Array itu selalu kaitannya sama siku-siku. Jadi kalau misalkan kita mau manggil array yang ke pertama ini, Jody, maka di sini kita pakein siku seperti ini. Jody itu ada di urutan berapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga. Itu secara bahasa manusia. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman, itu angka pertama mulai dari 0. Jadi urutan pertama itu bukan 1 tapi 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mau manggil Jody, itu di sini berarti 0. Artinya nama guru yang muncul ke bagian pop up itu hanya nama guru dengan urutan ke 0. Ini namanya array ya, Bro ya. Kita coba reload. Jody yang muncul di sini. Kalau kita pengen Rahman, berarti kita harus tahu urutannya. Jody, bunga, Rahman. Rahman bukan ketiga, Bro, tapi kedua. Karena dari sini kan 0, 1, 2. Jadi di sininya pakai 2 seperti ini. Save, kita reload lagi. Rahman. Kalau bunga berarti dia ada di nomor 1. 0, 1, 2. Save. Kalau kita reload, bunga. Berhasil ya. Nah, kalau kita mau tambahin isi arraynya itu kayak gimana? Bisa di sini kayak gini lagi, atau kita bisa tambahkan di luar. Contoh, di sini gue pengen nama guru itu bertambah dari tadinya 3, sekarang kita tambahin beberapa biji, 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variable array. Nah, push ini push kemana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung, taruhlah kita akan memasukkan Dea dan juga kita akan memasukkan Fikri. Kalau kita udah push lewat metode ini, kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah Jody, bunga, Rahman, Dea, Fikri. Kalau kita mau hilangkan nilai pertama di dalam array ini, urutan ke 0 ya, urutan pertama atau indeks ke 0, itu disebutnya urutan itu disebutnya indeks kalau di bagian looping lagi, kalau di bagian apa ini namanya array. Jadi indeks ke 0 itu Jody akan kita hapus dengan cara bunga, Rahman, Dea, Fikri. Jodinya sudah hilang. Betul? Kalau misalkan yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus, berarti pakai di sininya nama guru .pop untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong arraynya, let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Lalu kita isi di luar, nanti isinya misalnya kayak gini, nama guru indeks ke 0 atau urutan pertama itu siapa? Misalnya Dea. Nama guru urutan ke 2 atau indeks ke 1 itu misalkan Fikri.
Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi. Di urutan kedua alias indeks 1 itu diisi dengan nilai Fikri. Kalau misalnya kalau pengen hapus Fikri berarti pop. Kayak gitu. Refresh sisa Dea. Kurang lebih aja yang namanya for loop. Jadi looping in konsol sekarang. Konsol seperti biasa, pergi ke sini. Nama saya enter Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V, kan 1 2 3 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah ada 3 biji statement yang harus kalian tulisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel berkondisiannya. I akan berhenti ketika sama dengan I plus 1. Contohnya seperti ini. Apa kali di sini? 10 ya. Dengan isian Dea looping. Lalu, jika I-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai I ditambah 1. Yang artinya misalkan ya, 0, terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi, menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi, jadi 2 plus 1 jadi 3, sampai I-nya itu kurang dari 10. Menjadi 11 ya, enggak 0, 1, 10 biji di average-nya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul average. Itu untuk perulangan menggunakan for. Yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik console log sebanyak 20 kali ya. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini, cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, gua konsol log nama gurunya di sini, konsol titik log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi salah satu cara mappingnya itu bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array. Yang artinya supaya kita bisa tahu. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru dot length, titik length. Nama guru titik length. Kayak gitu. I sama dengan I plus 1, atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I. Nah, lalu kita konsol log di sini nama gurunya. Ini hapus isiannya. Nama guru dalam kurung alias siku-siku itu karena kita mau memapping datanya sebanyak I. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam sini, bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita jangan pakai sama dengan reload Dea, Fikri, Retno, Bunga, aman muncul sini. Kalau dibaca kurang lebih begini, Bro. Kan I-nya. Lalu yang kita konsol log adalah nama guru indeks ke berapa. Nah, I3 sama dengan 2 ya kan? I1, I2, I3 sampai seterusnya I4. Si I ini akan ikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini, 0, 1, 2, 3. Terlooping sebanyak 4 kali sampai ke nilai I yang ada di sini secara dinamis. Jadi bakal muncul si semua ini gurunya. Tapi kalau di sini gua pakai manual kayak gini, nama guru urutan ke 0 yang artinya itu Dea, ya tetap aja, Bro, kayak gini, malah Dea-nya doang yang di looping 4 kali. Di sini sebanyak I ya gitu. Dan kayak gitu hasilnya. Ada objek, ada segala macam segala gitu. Cuman tetapan awal kayaknya belajarnya gini dulu, berarti ada pertanda baik ke depannya gitu. Masa depannya lumayan cerah. Tapi kalau masih bingung, komen dulu ya. Untuk kons ini gua hapus aja dah. Gua hapus. While itu sama aja. Jadi pertama sintaksnya seperti ini, while, lalu kurawal kayak gitu. While I kurang dari 10, apa yang akan kita lakukan? Kayak tadi aja sama, console titik log Dea Afrizal. Kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika I-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Kalau do lakukan apa? While gimana gitu kurang lebih. Jadi do lakukan dulu misalnya console titik log Dea Afrizal while I sama dengan kurang dari 10. Taruhlah. Ini while yang ini gua hapus ya. Ntar kita bakal tahan nilai I yang tadinya 0 sampai I-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau do itu akan dilakukan dulu, dieksekusi dulu sekali, ini penambahannya, baru dia akan mencari kondisinya. Kalau yang while dia masih sama aja kayak gini. Cuman kalau kondisinya gak matching ya, taruh di sini 10 ya. Terus gua reload, maka dia akan tereksekusi di Afrizal 1 kali. Sedangkan di sini kondisinya 10. Tapi di sini while-nya ketika I kurang dari 10. Sedangkan di sini I kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang terexile. I kurang. Nah, kalau tadi kan muncul ya ada Afrizal di sini. Ini kalau gua reload, dia nggak akan muncul karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu ya. Kondisinya ini kan nggak cocok, Bro. I kurang itu nggak akan mengeksekusi codingan yang ada dalam sini kecuali kondisinya cocok. Tapi kalau dual mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi kayak begini. Akan gua contohkan. Pertama, kita akan pakai yang namanya prompt untuk mengetahui dari apa yang diinputkan oleh user, tanggal yang ada saat ini di komputer. Tahu dulu aja saat ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya, Bro, ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2. Hari ini adalah hari 1. Alert juga boleh. Instagram gue, Devian, akan teliti dan juga akan di troubleshooting sendiri. Lagi belajar JavaScript, seperti yang bisa kalian lihat di YouTube gue, udah ada satu playlist baru namanya JavaScript gue. Oke, kita lanjut lagi belajar JavaScript. Yang bisa kalian lihat di YouTube gue, udah ada satu playlist baru namanya JavaScript tutorial, dan ini khusus untuk seputaran JavaScript buat kalian yang masih. Dan kalian bisa pilih sesuai dengan judulnya. Semua yang gue masukin berupa JavaScript ke dalam playlist ini itu adalah yang sering gue pakai di industri ataupun pas gue belajar dulu bahkan. Jadi kita isi langsung dari JavaScript kurang lebih. Itu yang pertama itu kita akan belajar yang namanya element manipulation, ya sesuai HTML-nya ataupun memanipulasi datanya juga bahkan atau menghapus dan lain-lain, kurang lebih namanya styling langsung di JavaScript. Lalu yang keempat kita pakai belajar di beberapa video pemula JavaScript di playlist gua. Masih folder yang ini, belajar JavaScript dasar, dan di dalam folder itu cuma ada index HTML dan juga main.js ya. Buat kalian yang belum tahu isian foldernya kayak gimana, dan kalau lu belum punya lu bisa ikutin playlist gua yang JavaScript tuh dari video yang satu dulu biar bisa foldernya sama kayak kita. Kalian ini main.js gua kosongkan gak ada apa-apa karena kita katanya juga ada H1 belajar JavaScript dasar. What itu untuk indeks HTML-nya gua klik 2 kali, muncul salah satu L itu titik title karena di sana kan namanya title. Jadi di log dalam kurung dokumen.title. Kita pergi ke what dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console log dulu aja. Console titik log save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body.
Kalau kita refresh browsernya, body muncul ke sini dan isinya adalah H1 belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus H1-nya biar kita bermain full dari JavaScript-nya aja. H1 di HTML-nya kita hapus semua. Oke, sisain cuman script doang sini. Dan ini kayak begini. Jadi kalau kita save di browser tidak akan muncul apa-apa dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke, dokumen.body itu kan isi dari bodinya. Nah, isi dari bodinya kita bisa timpah dengan sesuatu hal. Caranya, kita bikin variable dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append. Dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world. Hello world, ya begitu. Save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body. Ya, kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world. Save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable. Kalau ini gua ganti jadi let karena cons adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya. Maka kalau gua refresh pun tetap nggak muncul apa-apa. Ya, karena berbeda untuk title memang seperti ini. Kalau untuk bagian body ke dalam itu kita pakai yang namanya append. Jadi di sini gua cons aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gua lupa. .append, body.append, append atau apa sih? Append aja ngomongnya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Pada berhasil gak, bro? Sampai sini. Harusnya berhasil ya. Oke, misalkan gua pengen bikin H1 lagi. Ya kan tadi H1-nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya dengan cara dokumen.create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, dokumen.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalkan kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Lagi taruhlah cons apa ya? Elemen H1. Oke. Terus kalau mau diisi, itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content ya. Text content sama dengan anjay ini H1, bro. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body string langsung kayak begini. Nah, sekarang gua pengen yang sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay ini H1, bro. Dan ini body kalau mau mau elemen itu bisa. Tapi kalau stringnya langsung aja kayak gini. Kalau elemen, syaratnya lu harus bikin dulu elemennya. Udah bikin H1 variabel yang nampung elemen baru dengan elemen H1. Ya, jadi kita bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Tutup H1 kayak gitu doang. Terus di bagian sini satu anjay ini H1 text content isinya anjay ini H1, bro. Nah, kenapa kalau nggak di-append dia nggak muncul ke bagian browser? Karena kan ini mau dikemana kalau mau muncul ke browser ya kan. Jadi kita append lah. Apa yang di-append? Append H1 yang di-append gitu. Mengerti dong. Oke, lanjut ya. Kita coba bikin pakai yang lain-lain. Taruhlah di sini kalian bikin lagi elemen baru. Cons nama saya misalnya gitu sama dengan dokumen.create element pakai P aja misalnya kan. Terus lu masukin sini P, P si nama saya variabelnya dot. Tadi kan text content nih. Kita coba pakai yang lain ya, pakai inner HTML sama dengan Dea Afrizal. Ini sebenarnya sama aja text content inner HTML, cuma ada perbedaan sedikit nanti. Tapi intinya sama-sama muncul ke bagian browser. Ntar gue jelasin. Kalau kita save dan kita reload, dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum di append, betul sekali. Dea Afrizal muncul. Dot create element, refresh kamu. Save dan kok injeksi. Kita masukin lagi sebuah elemen ke dalam sini. Taruhlah maka lihat marku ini arti itu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau merasa kalian sampai sini, sampai body juga akan gua hapus. Setting deh. Halo, klik saya gitu ya. Klik jadi gitu. Gua copy ini ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. Ini klik saya 2, ID-nya BTN 2. Panggil dulu bagian ID-nya di dalam BTN 2. Ganti aja tinggal kita bordernya misalnya kayak gitu. Kita coba di sini sekaligus juga dengan styling ya. Jadinya btn1.style. Nah, dot misalnya gua mau hapus bordernya. Langsung aja masuk ke elemen bukan ke elemen, ke style CSS yang harus kita lakukan kalau mau mengubah border apa? Border kayak gini ya. Sama dengan pakai string non yang artinya border akan gua hilangkan untuk button pertama. Paham gak tuh? Button pertama style bordernya gua bikin non. Ini memang gabung sama CSS kurang lebih tapi ya sedikit aja lah ya. Jadi kalau kita refresh, maka dia jadi seperti itu buduk, nggak ada bordernya, bro. Ya. Untuk yang satu, kalau yang gua masih aman. Lu juga bisa timpah-timpah dengan styling lainnya. Taruhlah btn1.style.padding misalnya sama dengan 8px kayak gitu. Save. Terus btn1.font size sama dengan misalkan refresh. Waduh, gitu ya. JavaScript ya. Jadi pakai pemanggilan get element by ID itu bisa atau pakai yang satu lagi. Nah, btn2 itu akan kita panggil dengan cara yang lain. Taruhlah di sini bukan ID nih. Misalkan kita punya kelas. Ya kan biasa HTML itu ada kelas untuk supaya kita bisa styling pakai kelas gitu kurang lebih. Taruh di sini kelas BTN. Jangan BTN lagi lah, ntar lu pusing. Ya boleh deh BTN 2. Nama kelasnya BTN 2, kalau ini ID BTN 1. Untuk panggilnya bisa pakai cara yang paling mudah sebenarnya daripada get element by ID. Ini hanya spesifik, hanya bisa manggil ID doang. Kalau pengen universal itu bisa pakai BTN 2 sama dengan dokumen.query selector. Nah, dalam kurung lu masukin apa? Misalnya titik. Tadi kan nama kelas tuh pakai titik manggilnya, kalau ID itu pakai pagar manggilnya. Kalau titik itu pakai kelasnya apa tadi namanya? BTN 2. BTN 2. Oke. Kalau kita konsol log BTN 2-nya itu menghasilkan hal yang sama kayak tadi.
Tuh, masih sama aja kayak tadi. Jadi, ini untuk data selector ya, untuk manggilnya bisa pakai get element by ID. Nggak perlu lagi pakai pagar di sini, nggak perlu lagi pakai titik, tinggal langsung masukin aja spesial khusus untuk ID. Kalau query selector itu bisa untuk apa aja? Lo mau pakai pagar untuk ID bisa, lo mau pakai titik untuk kelas juga bisa. Nah, di sini juga lo bisa langsung masukin untuk elemen HTML-nya mau apa? Misalkan lo mau munculin yang button ini, lo tinggal panggil aja langsung bisa kayak gini juga button, cuman nggak spesifik jadinya ya, nggak tahu button yang mana karena kita kan masukin elemen button. Yang pasti nanti akan muncul yang pertama ini. Ya, yang ini nggak akan muncul di konsol kita. Jadi kalau kita konsol BTN 2-nya atau BTN doang taruh lah ya. Karena kita nggak spesifik mencari apa yang mana, kelas yang mana, ID yang mana. Kita langsung ke semua elemen button itu kita cari, kita dapetin yang pertamanya yang mana misalkan kalau kita refresh, ya ini dapatnya. Yang saya satu ini. Gitu ya. Lanjut ke materi sama dengan lu bisa pakein alert langsung, ini nggak di dalam main.js, string 2 di luar, terus alert, string 1 di dalam atau kutip 1 di dalam, aku diklik itu di dalam. Dan kalau lu klik saya, maka aku diklik. Kalau yang ini kan belum. Ya enggak? Nah, lu lakukan hal yang sama langsung kita bikin function di JavaScript-nya atau pakai JavaScript, pakai untuk merubah warna backgroundnya sesuai aja gitu kan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian event yang berikutnya. Ada yang namanya on mouse over. On mouse over itu supaya ketika mouse kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu. Taruh di sini on mouse over kayak begini sama dengan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Taruhlah alert dulu di sini. Hehehe gitu ya. Untuk ngecek-ngecek dulu sebelum masuk ke JavaScript. On mouse over alert hehehe. Ketika kita refresh, terus mouse-nya kita geser ke bagian button ini. Aduh, tuh kan, kepencet muncul hehehe. Kalau mouse tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu Pak. Kalau masukin ke sini, ya tuh. Lagi ya. Iya. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu ini. Console.log ubah teksnya. Oke. Kalau udah bikin function mouse over, gue arahkan ke bagian ubah teks. Jadi ini kita hapus ubah teks. Save. Kalau kita refresh, nah, pas mouse kita geser harusnya di sini konsol ada muncul ya, karena di codingan main.js tadi itu ada ubah teksnya. Coba. Tuh, ubah teksnya 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah, untuk mengubah teksnya bagaimana? Content sama dengan load. Set kosong ya. Out. Nah, sama dengan alert dulu seperti biasa. Out misalnya kayak gitu ya. Nah, tuh klik saya akan berubah jadi application, namanya itu function ori sama dengan. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal jadi button. Nah, klik saya satu pas kita geser, balik lagi gagal karena kita salah panggil, harusnya ini jadi sebuah variabel default text. Nah, ngerti nggak kayak yang materi awal tadi kemarin? Default text yang mana berarti sama dengan. Sudah, kita coba refresh lagi. Set klik. Nah, gitu ya. Sesuatu. Jadi kita pergi ke bagian elemen di dalam ganti warna sini. Kan gini boleh ya. Klik button warna, terus taruhlah di sini new text. Misalkan gue gitu. Lalu gue akan append. Bentar, selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Tahu? Halo Bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sangat mudah. Rilis kalau kalian berhasil, oke? Sampai jumpa di video berikutnya untuk tutorial JavaScript. Jangan lupa pantengin terus playlist JavaScript di gue. Nanti akan gue selalu update materi-materi yang dasar-dasar seperti ini sampai ke bagian nanti dalam-dalamnya. Oke, bye-bye semuanya. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.